ke-79 Kementerian Agama tanggal 3 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara Kementerian Agama dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia serta anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun 2025. Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir II dengan Menteri Agama pertama H.M. Rashidi. Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti. Penamaan Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan asta-cita pemerintah Prabowo Gibran, antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, dalam cita kebangsaan yang berideologikan Pancasila, keberadaan Kementerian Agama merupakan jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dengan negara. Pidato pertama Menteri Agama pada 4 Januari 1946 menegaskan bahwa Kementerian Agama membawa misi untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama-agama serta pemeluk-pemeluknya. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler ataupun negara yang membolehkan propaganda anti agama. Meski demikian, negara memberi tempat terhormat bagi agama dan masyarakat Indonesia selama berabad-abad juga dikenal religius. Peran negara dalam menjaga religiusitas masyarakat, kebebasan beribadah, meningkatkan kualitas kehidupan intern dan antar umat beragama adalah tugas penting yang dijalankan oleh Kementerian Agama. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktik seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian, dan kesewenang-wenangan. Namun, berbagai anomali masih dijumpai di berbagai ruang kehidupan. Dalam hubungan ini, mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama yang menjadi tolok ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, itulah bukti sukses tugas Kementerian Agama. Makin jauh umat dari nilai dan moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum berhasil. Tantangan ini perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi asta cita pemerintahan Prabowo yang mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia Emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Indonesia
negara besar dengan 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, 715 bahasa daerah, dan beragam agama bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam Zamrud Khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah dari Tuhan. Untuk itu, peran moral kerukunan perlu kita suarakan di berbagai forum dan saluran informasi. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan global berupa kerusakan alam yang berakibat pada perubahan iklim dan bencana ekologis, serta melahirkan kemiskinan. Ancaman kekurangan bahan makanan di depan mata harus direspon secara serius, termasuk oleh para agamawan. Sebagai negara dengan masyarakat yang religius, suara pemimpin dan tokoh agama sangat dinantikan. Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, sejalan dengan asta-cita Presiden. Suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Forum Conference of the Parties ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP ke-29 tahun 2024 di Azerbaijan secara khusus membuka pavilion iman sebagai platform bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dari perspektif agama-agama. Selain itu, deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada 5 September 2024 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan, dan penanggulangan perubahan lingkungan. Secara geopolitik, krisis global juga terjadi akibat konflik berkepanjangan. Banyak negara merindukan kerukunan dan kedamaian. Mata dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan meningkatkan toleransi. Indonesia mempunyai harta yang tak tertakar nilainya, yakni kerukunan umat beragama. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, salah satu tugas penting Kementerian Agama di samping bimbingan kehidupan beragama dan sarana peribadatan ialah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepedulian sosial. Anak-anak dan peserta didik yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia adalah modal kekuatan bangsa dalam mengarungi percaturan global. Mendukung program prioritas pemerintah Prabowo Gibran, makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah cita-cita Kementerian Agama dari masa ke masa. Semua warga, laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas, harus mendapatkan layanan pendidikan agama dan keagamaan yang berkeadilan. Pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kementerian Agama. Ini dilakukan dalam upaya mewujudkan pengembangan ekosistem ekonomi haji serta optimalisasi pemberdayaan dan tata kelola zakat, wakaf, dana punia, dan pergerakan filantropi lainnya. Hadirin peserta pada proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting korupsi di Kementerian Agama. Sejalan dengan itu, dalam amanat pagi ini, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama bagaikan kain putih bersih. Sedikit noda akan terpercik, akan nampak jelas terlihat. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh
dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pimpinan di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan. Seorang tokoh teladan pemberantasan korupsi, almarhum Baharudin Lopa, mengatakan, banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Saya yakin banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu, mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi Kementerian Agama dan pemerintahan kita. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kita juga patut bersyukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja menuju wilayah bebas korupsi pada tahun 2024 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada 5 kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan 3 madrasah aliyah negeri binaan Kementerian Agama. Apresiasi juga diberikan kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atas penghargaan pelayanan prima 2024 dari Kementerian Pan-RB berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian dan lembaga tahun 2024. Rasa syukur juga kita panjatkan atas penghargaan penyelenggara pelayanan publik ramah kelompok rentan dan pelayanan publik inklusif terbaik 2024 dari Kementerian Pan-RB kepada 5 kantor. Instansi kita juga semakin terbuka, ditandai dengan penghargaan Komisi Informasi Publik pada Kementerian Agama sebagai badan publik informatif. Saya mengucapkan selamat kepada para penerima tanda penghargaan. Penghargaan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan menambah kebanggaan sebagai korps Kementerian Agama. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan, terima kasih dan apresiasi kepada seluruh mitra Kementerian Agama, Kementerian Lembaga, TNI Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, ormas-ormas keagamaan, guru, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, ulama, dan rohaniwan, Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan BP4, pengelola dana filantropi keagamaan, dan seluruh stakeholder yang terkait atas kerjasama, sinergi, dan segala kontribusinya dalam pembangunan bidang agama dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi negara, agama, bangsa. Dengan niat ibadah, kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Jakarta, 3 Januari 2025. Menteri Agama Republik Indonesia, tertanda Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA.